Sudah berapa kali di Bukan Empat Mata berarti? Ini yang kedua. Yang kedua. Ya, berkah. Makanya Bu Astri kan waktu jadi bintang tamu share dan ratingnya tuh sudah. Demikian juga Mbak Naomi. Share dan ratingnya serat. Selamat malam untuk Mbak Naomi. Selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Apa kibirnya juga? Biar nanya. Dirimu kan seorang anak indigo, kabarnya dirimu merasa ditentang kehadirannya oleh orang di sekitar karena indigomu tersebut nih. Gimana nih? Mau istetron? Iya. Awal-awal memang dicekal sih, bukan dicekal karena kan zaman dulu, waktu zaman aku kecil kan orang masih nggak famous. Apa sih indigo itu? Apa sih? Nggak ada yang tahu kan. Iya. Jadi aku lebih kayak dianggap aneh, terus dianggap gila karena aku kan indigonya kan tipe yang interdimensional. Jadi lebih kayak dimensi lain gitu loh. Jadi aku bisa lihat dimensi lain, terus aku bisa lihat masa depan. Jadi kayak punya dunia sendiri gitu. Jadi ya sering dianggap gila, terus sering dianggap Naomi ngomong sama siapa sih? Gitu, terus sering dianggap aneh. Terus kadang-kadang kalau ada aku sih nggak tahu ya, tapi kalau ada aku kadang-kadang tuh jadi satu tempat itu jadi agak mencekam gitu loh. Jadi kayak magnet gitu loh. Jadi aku tuh kayak banyak mengundang. Banyak mengundang gitu. Temennya banyak katanya gitu. Nah, ini diajak syuting mesti tekul jalan. Mantap ini. Iya, belum ya Mas ya? Belum, nanti kan ditonton sama tim kreatif kan nanti ada konsep-konsep ke depan saya nggak tahu. Sesuai. Luar biasa. Nah, untuk Mbak Naomi, kabarnya karena anugerah yang dirimu miliki, terkadang dirimu mendapat firasat tentang kejadian yang akan datang, termasuk kecelakaan atau bencana alam. Is that true? Gimana ceritanya? Iya. Sebentar, jangan dijawab karena energi positif udah mau datang. Asik. Para pengiklan sudah nggak sabar untuk masang iklan di Bukan Empat Mata. Karena iklan Bukan Empat Mata itu beda dengan acara-acara lain. Mahal tapi berkualitas. Dampaknya luas. Perusahaan akan maju dan para karyawan gajinya akan dinaikkan. Dan kemana tetap di Bukan Empat Mata. Oke, masih di Bukan Empat Mata. Masih semangat. Mana suaranya? Gua demen nih penontonnya ini ya. Cakep-cakep, yang cowoknya cantik-cantik. Ganteng dong Mas. Ya apalagi ceweknya pasti tampan-tampan. Kembali ke loh ya kan udah ketahuan kan. Itu Mbak Naomi ini. Jadi bener gak sih secara tidak sengaja dirimu sering mendapat gambaran atau firasat tentang kejadian yang akan datang termasuk kecelakaan dan bencana? Iya, aku sering dapat kejadian dapat dikasih tahu kejadian-kejadian yang belum terjadi. Jadi seperti apa yang sebelumnya udah. Dulu waktu bintang tamu Empat Mata yang dulu iya, kan. Mas. Yang soal pemimpin. Iya, serang pemimpin orangnya dari desa, orang biasa ini. Nanti pemimpin yang kesampean. Benar ya Mas? Ini gambar ada desa rumahnya gini. Subhanallah. Nanti kalau ada cuplikannya. Monggo. Ya, jadi itu awal mulanya kejadian besar yang aku lihat itu bencana Aceh, tsunami Aceh. Itu pertama kali. Pertama kalinya. Jadi dalam waktu 1 minggu sebelum kejadian, setiap hari aku lihat cuplikan. Jadi cuplikan itu terus. Aku ada di sana, terus ada orang lari, terus ngambang, terus gitu, air di mana-mana kayak gitu. Tapi aku nggak tahu tempatnya di mana. Tapi dia muncul itu. Waktu selama seminggu berturut-turut mimpi, kamu nggak tanya ke siapa gitu apa arti jadi mimpi? Itu bukan mimpi. Itu gambaran. Aku lagi duduk gini, lagi dimanapun, lagi makan, lagi dimanapun langsung kayak film 3D gitu loh. Aku ada aku ngelihat, tapi aku nggak tahu di mana tempatnya. Luar biasa. Setelah itu ada lagi. Selain itu yang baru-baru terjadi kasus gunung meletus ya. Gunung meletus. Gunung Merapi. Itu juga aku lihat waktu itu orang lari-lari, terus orang
mereka tuh bilang gunung-gunung gitu, gunungnya meletus gitu. Oh, lari gambarnya. Lari Tapi semua. yang pemimpin itu ya kok pas deh gambarnya itu. Iya bener ya Mas. Sampai saya dicari-cari, tanya Mas Tukul bintang tamu yang dulu mana? Loh, kenapa kok ini, karena ini gambarannya. Aku juga Mbak tanya aja sama tim kreatif, saya tuh hanya sebagai host, tapi coba yang nanya. Aku takut keliru aja. Ternyata kejadian. Balik ke untuk Mbak Naomi ini. Waktu musibah pesawat Sukhoi ini, dirimu juga mendapat gambaran bahkan seperti ikut dalam pesawat. Is that true? Iya, waktu kejadian pesawat Sukhoi itu itu posisinya aku lagi di Jogja ya. Aku lagi nggak di Jakarta. Aku lagi ngobrol sama teman-teman aku, tiba-tiba tuh aku ngeliat aku duduk di satu pesawat. Terus pesawatnya itu bukan pesawat komersial, bukan pesawat biasa gitu. Aku duduk di satu pesawat, terus tiba-tiba baru jalan belum lama, aku lihat api, aku ngerasa jatuh kayak gitu. Tapi aku nggak tahu itu kejadiannya apa. Aku sempat bilang sih, ini kayaknya mau ada kejadian nih, aku sempat bilang. Luar biasa. Dari satu keluarga, Mbak Naomi aja yang punya kelebihan itu atau dulu-dulunya ada? Atau semua saudara? Sebatas kakek sih nggak ada ya, sebatas uyut gitu nggak ada, cuman aku. Itu Bu Astri ini, bicara tentang pesawat Sukhoi ini, yang menabrak Gunung Salak, Bu Astri kan juga ikut dalam proses otopsi korban pesawat Sukhoi, Bu Astri. Punya firasat atau pengalaman seperti apa ini, Monggo? Banyak sih pengalaman di tahun 2012 itu ya, dan sebetulnya seperti kayak Mbak Naomi, kalau saya pengen beresin barang atau mau pergi itu kayak mau ada sesuatu gitu. Nah kebetulan terus jatuh, besok langsung telepon dari Jakarta, terus saya terbang ke Jakarta itu ke Keramat Jati. Terus karena kan jenazah masih di daerah Gunung Salak, masih susah kan mengambil, terus kita menyiapkan semua tim, menyiapkan kamar jenazah itu, ada beberapa meja otopsi lah. Malamnya itu saya mimpi gitu kalau ketemu salah seorang korban dengan pakaian pilot, pakai baju inisial, nama dan namanya inisial lah. Besoknya kan kita bagi satu meja otopsi itu satu dokter forensik lah. Begitu saya buka, loh kok ini yang tadi malam datang, ternyata matching gitu, cocok. Ternyata sampai matching. Ternyata sampai terakhir pun saya nggak tahu kan keluarga korban siapa aja, nggak tahu. Ternyata beliau tuh datang dalam mimpi, kalau bilang datang dengan orang pemuda gitu, terus bilang untuk tenang gitu loh. Terus ternyata beliau itu mertua salah seorang musisi kita di Indonesia gitu, dan saya sampaikan ke keluarganya kalau papahnya sudah tenang dengan anaknya yang pertama, padahal saya nggak tahu kalau anaknya itu sudah meninggal gitu. Ya udah, itu aja. Luar biasa. Punya keistimewaan masing-masing. Sama yang pramugari juga. Jadi dalam mimpi itu saya lihat dia pakai baju merah-merah gitu. Ternyata ternyata saya menemukan itu dia, terus setelah selesai itu ibunya itu pengennya ketemu dokter forensik cewek. Saya mendandani dengan baju itu. Ternyata setelah saya buka, jadi ya sesuai dengan mimpi saya, sama gitu. Luar biasa. Dan berapa minggu kemudian syuting Mr. Tukul jalan-jalan juga datang ke sana. Ternyata di sana itu, waduh, apa Mas? Auranya luar biasa. Kelihatan mataharinya bersinar enak, pohon tumbuhnya enak, tapi kayak nggak bisa dibayangkan. Ada cerita nggak Mas? Hah? Ada cerita nggak? Ada. Gimana Mas? Jadi waktu syuting itu, ini ada pohon ini. Saya kan kamera di sana. Jaraknya tak lihat itu ukurannya paling 2 meter lah ya. Nah pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, sekarang kita lihat pohon yang di sebelah kanan saya. Gitu, katanya pohonnya rasanya udah pindah di jalan panjang. Aku pernah lihat Mas. Jadi kayak digulung kayak jalan ya Mas. gitu. Nih maaf Mas, aku sih mengkhawatirkan mungkin sebetulnya pohon itu memang jauh, tapi kealingan bibir kali Mas. Jadi Lu gak usah nunjuk ke Vega. Lu mau nunjuk ke gua juga kan? kali Mas.
Ya enggak dong bega. Enggak bega. Oh, iya, Mas. Tetep. Masa kalau nengok dek, kalau kalian bunyi dong plak. Rubuh dong bohongnya. Kena bibir saja bisa rubuh. Kurang sih. Balik karena Mas, sebentar nih intermezzo dikit ya. Mbak Naomi kan bisa lihat ya. Kalau di saat sekarang ini ada yang bukan manusia juga nggak yang ikut nonton di Bukan Empat Mata nih? Banyak. Di sebelah mana? Kalau di penonton di sebelah mana? Di sebelah sini. Di deket tangga sini aku lihat ada perempuan di sini. langsung saya berhenti karena di situ bikin orang nggak kerasan. Kebanyakan yang penuh mesti di tengah. Sana tuh orang jarang. Ya di belakang drum juga. Di belakang drum itu Casper ini nih. Sama ya, ini Sama. luar biasa. Ibu juga bisa lihat berarti ya Bu? Getaran, kalau saya nggak lihat, cuman merasakan. Kalau Naomi luar biasa ya. Aku waktu tadi di belakang, aku selalu lihat belakang sini. Jadi kayak ada anak kecil ngintip gitu. Dari bapaknya di sini. Baik, kalau untuk Mbak Naomi. Kalau akhir-akhir ini, wah ini doa juga ini. Nah, nggak apa-apa lah, yang penting positif, ambil positifnya. Iya. Gambaran apa yang Mbak bisa lihat mengenai kejadian yang akan datang? Monggo. Banyak sih kejadian yang akan datang. Banyak kejadian yang akan datang. Dari segi bencana masih ada, dari segi politik juga masih lumayan seru. Terus dari segi keuangan, ekonomi Indonesia juga lumayan seru juga. Pokoknya kedepannya itu lebih spektakuler sih daripada sekarang ini. Kita mesti siap-siap. Masih ya. Naik turun gitu. Naik turun. Bakal ada kejadian transportasi yang akan terjadi sih. Darat, laut, udara, Mbak? Udara lagi. Untuk Mbak Naomi lagi nih, Mbak Astri ini pandangannya juga ya walaupun berbeda cara melihatnya tapi getarannya juga luar biasa. Sama. Tante ini hebat. Tuh Mas. Tante ini hebat. Loh. Kenapa tuh Mbak Naomi? Mungkin karena udah punya umur, terus udah sering banyak ngalamin banyak kejadian ya Tante, jadi lebih matang. Lebih matang. Seperti ini, ngerenyi. Ini bahasa Semarang. Yang ngerti hanya senyawanya saja. Untuk Mbak Naomi, dalam mendapat gambaran masa depan, selain kejadian yang akan terjadi, kabarnya dirimu juga mendapat gambaran tentang dirimu sendiri di masa yang akan datang. Is that true nih, Monggo? Wow. Iya. Jadi aku mulai bisa ngelihat diri aku sendiri di masa yang akan datang itu dari aku umur 5 tahun. Jadi dulu itu aku selalu gambar. Apa yang aku lihat itu aku selalu gambar di tembok rumah. Di tembok kamar aku tuh aku gambar. Nanti aku akan jadi seperti ini, aku akan jadi seperti ini, aku akan jadi seperti ini. Nanti akan ada pengalaman ini, aku selalu gambar. Dan aku selalu tarik orang buat dengerin ceritaku. Nanti akan jadi kayak gini loh, nanti akan jadi kayak gini dari aku kecil. Dulu waktu belum tahu kamu anak indigo, responnya seperti apa waktu cerita itu? Ya itu makanya orang selalu pikir, aku dulu sempat bolak-balik ke psikolog. Aku sempat ikut konseling, aku sempat ikut terapi yang di strum, aku sempat ikut terapi gitu karena dipikir ada gangguan jiwa kan kayak gitu. Tapi karena udah sekarang udah cukup maju ya. Jadi udah terbukti gitu ya. Kalau saya enggak, dari sorot mata itu memang enggak orang sembarang. Iya. Pemirsa, semakin menegangkan saja obrolan kita untuk mencarikan suasana, kita sambut penampilan dari dua kopi susu. Selamat malam, Bukan Mata. Pacarku memang dekat,
For all my guests, semua bintang tamu saya. Bicara tentang pengalaman menyeramkan. Sorry tak sebut wajahmu di sini. Seperti apa sih pengalaman paling menyeramkan yang pernah dialami Mbak Naomi dan Mbak Astri? Dari Mbak Astri dulu. Kalau kegiatan otopsi bagi saya biasa ya. Kalau yang menyeramkan itu waktu jadi tim hukuman mati teroris kita itu di Nusa Kambangan, itu aja. Itu karena memang suasananya mencekam dan kita dikarantina di pulau itu 1 minggu gitu. Dan kapan eksekusi terjadi kita nggak pernah tahu, jadi siap terus. Itu benar-benar kalau malam itu saya jadi ikut takut di situ karena seluruh juga takutan. Makanya terus Brimob itu lihat banyak kuntilanak, saya pengen lihat malah nggak bisa gitu loh. Seperti itu. Jadi ya itu sih pengalamannya yang menurut saya itu menyeramkan di situ. Kalau yang lain bagi saya biasa. Gitu. Jadi alam itu ikut ikut merasakan tahun 2008 tuh ya. Nah kalau dari Mbak Naomi gimana, monggo? Kayak nonton bola. Kalau aku waktu ditanya soal pengalaman paling serem ya, itu belum lama sih, sekitar 1 tahun yang lalu kalau aku nggak salah. Aku ada jalan-jalan ke pemakaman Jeruk Purut. Jeruk, wah deket situ. Aku ada Mas Tukul. Ada jalan-jalan ke Jeruk Purut ceritanya. Mau ekspedisi ceritanya, mau main hantu-hantuan deh, mau lihat-lihat hantu, mau sekalian buat buku, kan aku ada buku ya. Terus pas aku ke sana, aku rame-rame ceritanya. Berapa orang waktu itu ceritanya? Ada berlima. Jadi aku ada berlima ke sana, terus kita cari guru kuncinya kan, atau penjaga kuburannya gitu kan. Kita cari ke sana, ketemu. Kita minta izin, apa segala macam, ketemu, ngobrol sama bapaknya, ketemu. Terus tiba-tiba, ya di sini banyak kan ya Mbak? Iya, aku bilang gitu kan. Di sini Mbak lihat apa aja? Banyak. Kalau asal takut. Ya Allah. Gua aja loncat. Semuanya panik, cuman mereka berdua doang biasa aja. Gue bilang, lihat Jantungnya udah biasa. Ya, udah biasa. Lanjut. Ya. Terus kita berlima ditemenin sama bapaknya kan. Jadi kita keliling kuburan ditemenin sama bapaknya ya kan. Siang apa malam sih? Malam. Oh, malam. Jadi itu jam 11 sampai jam 12 gitu. Terus kita udah keliling, masih ada bapaknya temenin kita kan. Terus gak tahu gimana, karena Jeruk Purut itu habis hujan, jadi becek kan. Jatuh aku. Kamu yang jatuh? Jatuh. Terus dan jatuhnya itu ya ke kuburan makam bapaknya itu. Ya gimana? Naomi mah. Jadi sebenarnya tuh bapak udah meninggal. Iya. Ya Allah. Itu pengalaman aku yang nggak bisa aku lupain, karena aku berpikir hantu itu nggak akan bisa ikut, nggak, kalau cuman aku yang lihat mungkin interaksi, kalau aku yang lihat udah biasa gitu kan, tapi semuanya lihat dan emang kita ditemenin sama dia kemana-mana ngiterin kuburan itu. Dan itu syuting pertama Mr. Tukul jalan-jalan misteri ya di Jeruk Purut. Untuk Mbak Naomi, saking banyaknya penampakan makhluk gaib yang dirimu temui, dirimu juga senang menulis cerita, bahkan dibukukan tentang hantu-hantu di sekitarmu. Is that true? Iya. Jadi aku keluarin satu buku itu mengenai pengalaman aku ngelihat apa yang aku lihat, apa yang aku temui. Satu cerita ke cerita lain. Jadi setiap makhluk yang aku temuin itu selalu punya cerita kan. Mereka tuh kenapa ada di tempat ini, ngapain mereka di sini, siapa mereka, itu kan selalu ada ceritanya. Jadi ada beberapa cerita yang aku bukuin. Jadi satu itu yang tadi yang di Jeruk Purut itu kan diceritakan, disinetronkan pun wah, serem banget ya. Dirimu juga berteman dekat nggak sih dengan makhluk gaib? Seperti apa ceritanya, bagaimana kehidupan mereka nih, monggo? Mungkin karena aku bisa lihat mereka, jadi mau nggak mau kan jadi bisa berkomunikasi sama mereka. Jadi ya kalau dibilang berteman juga sebenarnya maunya sih berteman sama manusia biasa, tapi karena bisa lihat, akhirnya
jadi temenan deh. Aku dari kecil, jadi aku punya satu temen itu yang selalu ada main sama aku. Setiap orang yang aku tanya, lihat nggak, selalu nggak lihat. Di mana temen aku, nggak ada yang tahu. Mana orang kamu dari tadi main sendiri kok? Ada, aku punya temen itu dari kecil, aku punya temen. Gitu. Luar biasa ya. Orang yang udah dipilih oleh Tuhan dan mempunyai kelebihan masing-masing. Pemirsa, semua kemampuan dan pengalaman yang akan kita dapatkan merupakan rahasia Tuhan. Tugas kita hanyalah memupuk keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Bu Astri, Naomi Angelia, dan 2 kopi susu. Sebagai penutup kita sambut penampilan dari 2 kopi susu.